di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang biologi reproduksi ikan. Reproduksi merupakan proses perkembangbiakan yang diawali dari peleburan gamet haploid dari individu jantan dan betina untuk menghasilkan keturunan. Reproduksi hewan vertebrata suatu organisme dikelompokkan ke dalam organisme hidup ketika memenuhi syarat sebagai organisme hidup, diantaranya adalah dapat bereproduksi. Reproduksi seksual berdasarkan ikan, awal terbentuknya individu baru. Proses reproduksi dibedakan menjadi reproduksi aseksual dan seksual. Reproduksi aseksual adalah proses memperbanyak organisme tanpa melalui proses pertemuan antara dua macam gamet jantan, spermatozoa dan betina, oosit atau ovum atau sel-sel telur. Reproduksi aseksual terjadi pada organisme prokariotik, yaitu organisme yang sederhana yang tidak memiliki membran inti reproduksi seksual. Reproduksi seksual adalah proses memperbanyak diri melalui perkawinan atau pertemuan dua sel gamet, jantan dan betina. Organ reproduksi internal dan eksternal. Organ reproduksi dibedakan menjadi dua, yaitu eksternal dan internal. Organ reproduksi eksternal merupakan organ reproduksi yang berada di luar ruangan tubuh. Di antaranya adalah vulva pada hewan betina, sedangkan pada hewan jantan akan dijelaskan lebih dahulu pada bab berikutnya. Sebaliknya, organ reproduksi internal diantaranya seluruh reproduksi, kelenjar aksesoris, dan gonad. Sebagai organ reproduksi internal, gonad merupakan organ reproduksi yang mempunyai fungsi utama, yaitu menghasilkan sel gamet dan hormon seks steroid. Gonad pada hewan betina disebut ovarium yang menghasilkan sel telur. Pembentukan bakal sel gamet, spermatozoa dan oosit di gonad terbentuk pada masa embrional, yaitu pada saat fetus masih berada di dalam uterus induk. Kemudian, struktur dan fungsi organ reproduksi. Sistem reproduksi vertebrata pada umumnya hampir sama antara hewan dari takson 1 dengan yang tersusun oleh organ reproduksi primer, testi, dan organ reproduksi sekunder, saluran reproduksi, dan kelenjar aksesoris jantan. Yang membedakan adalah bentuk, struktur, dan bentuk organ reproduksinya. Perbedaan tersebut berhubungan dengan lingkungan tempat hidup, kemampuan reproduksi, jumlah anak yang dilahirkan, dan tempat hidup. Kemampuan reproduksi hewan yang tujuan utamanya menghasilkan keturunan berguna untuk melestarikan spesiesnya. Berdasarkan tempat berkembangnya, embrio vertebrata dibagi menjadi 3, yaitu ovapar, ovovivipar, dan vivipar. Beberapa contoh hewan ovipar yaitu unggas, serangga, dan beberapa lain jenis reptil seperti cicak dan toke. Macam-macam sistem reproduksi pada vertebrata. Hewan vertebrata dibedakan menjadi beberapa kelas, yaitu Pisces, kelompok ikan, amfibi, kelompok katak, reptilia, kelompok hewan menetas, aves, kelompok burung, dan mamalia, kelompok menyusui. Proses reproduksi pada ikan merupakan proses perbanyakan individu yang tingkat keberhasilannya dipengaruhi oleh keadaan habitat atau kondisi lingkungan perairan. Perubahan lingkungan dapat berpengaruh yang berbeda untuk spesies ikan yang berbeda. Berdasarkan cara reproduksinya, ikan kelompok ini mempunyai struktur genetik yang sama. Ikan merupakan kelompok hewan ovipar, ikan mas, namun ada beberapa spesies yang bereproduksi dengan cara ovovivipar, ikan hiu. Organ reproduksi ikan dibedakan menjadi organ reproduksi eksternal, kloaka, dan internal, ovarium, oviduk, testis, dan urogenitas. Karakteristik organ reproduksi. Penentuan jenis kelamin. Mekanisme penentuan jenis kelamin mamalia jantan dan betina diawali dengan fertilasi atau peleburan spermatozoa yang mengandung kromosom
Y dengan sel telur oosit yang mengandung kromosom. Salah satu gen penyusun kromosom seks yang tergolong ke dalam TDF adalah gen SRY, dan gen SRY terletak di bagian ujung dengan lengan pendek dari kromosom Y. Keberadaan kromosom Y menyebabkan penghambatan perkembangan gonad betina dan menstimulasi perkembangan calon gonad untuk berdiferensiasi dan berkembang menjadi testis. Ada 2 macam hormon yang dihasilkan dalam testis tersebut, yaitu testosterone dan anti-Mullerian hormone (AHM). Organogenesis organ reproduksi. Organogenesis adalah proses pembentukan organ-organ tubuh, mulai dari bentuk embrio hingga fetus. Proses ini terjadi setelah embrio melewati fase gastrulasi, yaitu fase di mana 3 lapisan germinal, embrional, ectoderm, mesoderm, dan endoderm sudah terbentuk. Ketika lapisan embrio ini mempunyai sifat pluripotent yang nantinya akan berkembang menjadi organ tertentu. Organ sistem reproduksi merupakan proses pembentukan organ reproduksi atau urogenital, saluran urin sekaligus saluran organ spermatozoa. Pembentukan organ ini dimulai setelah terbentuknya lapisan mesoderm. Lapisan mesoderm akan berkembang dan memanjang sepanjang ventromedial embrio dan akan mengalami diferensi menjadi organ dan saluran reproduksi. Kemudian, organ reproduksi jantan. Organ reproduksi jantan terdiri atas organ primer dan organ reproduksi sekunder. Testis merupakan organ reproduksi primer, mempunyai 2 fungsi utama sebagai tempat untuk memproduksi spermatozoa atau spermatogenesis dan memproduksi hormon steroid, terutama testosteron. Kemudian struktur organ reproduksi. Struktur organ reproduksi jantan vertebrata berdasarkan letaknya dibedakan menjadi eksternal dan internal. Vertebrata eksternal yaitu organ reproduksi yang terletak di luar tubuh, yaitu penis dan skrotum pelindung testis. Kemudian, responses ilmuwan dan sistem reproduksi jantan. Reaksi imun patogen. Tubuh dapat mengenali adanya patogen ketika adanya signal patogen ditangkap oleh sel tumbuh yang menyebabkan terjadinya perubahan konformasi atau struktur protein interseluler dengan mengaktifkan kerja enzim. Interaksi sistem imun dan sel germinal. Testis sebagai organ utama reproduksi jantan merupakan tempat untuk memproduksi sel gamet atau spermatozoa yang berasal dari sel germinal spermatogonoa. Pengaruh hormon pada response imun di testis. Fungsi sistem reproduksi dipengaruhi oleh sistem hormonal, poros hipotalamus, hipofisis, anterior gonad. Kemudian, organ reproduksi ikan jantan. Struktur organ reproduksi ikan jantan disebut gonad jantan atau testis, berjumlah sepasang, pada umumnya berwarna putih atau kekuningan, lonjong, licin, kuat, mempunyai ukuran lebih kecil daripada ovarium, terletak menggantung pada bagian dorsal mesenterium atau dinding tengah rongga perut ikan. Struktur testis ikan. Telostei adalah ikan yang memiliki tulang keras sejati insang terletak dalam rongga yang tutup insang, dan badan dilindungi oleh sisik. Tipe testis ikan. Pada ikan ditemukan 2 macam tipe testis, yaitu tipe lobular atau dapat dikelompokkan ke dalam non-kistis, contohnya pada kelompok ikan telostei. Dan struktur sel Sertoli testi ikan. Struktur sel Sertoli pada testi ikan pada umumnya sama dengan vertebrata lainnya.
Demikian juga fungsi utamanya. Namun yang menarik perhatian yaitu struktur sel Sertoli ikan ketika terjadi perkembangan gonad saat ikan dewasa gonad. Pada ikan dewasa gonad terjadi perkembangan sel spermatogonit melalui spermatogenesis dalam lobulus atau kista-kista. Peran sel Sertoli dalam spermatogenesis ikan. Tipe spermatogenesis kisti pada ikan jumlahnya dan volume sel spermatogenetik per kista sangat tinggi dalam proses spermatogenesis. Peningkatan ini seiring dengan pertambahan jumlah sel-sel spermatogenit melalui pembelahan sel. Untuk menjaga dan merawat sel-sel spermatogenit tersebut, SCS juga bertambah banyak dengan berkembang melalui proliferasi mitosis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.